Sudah terlihat, Mas Yusril? Sementara proses, Kak. Oke, sekarang sudah terlihat belum ya? Sementara masih, ya, oke, sudah kelihatan, Kak. Oke, baik teman-teman, saya akan mencoba sharing experience saya. Sebenarnya lebih tepatnya menambahkan sedikit dari materinya Mbak Ulfa tadi. Jadi agendanya kita kenalan dulu lah ya, siapa saya, terus nanti akan saya jelaskan tipis-tipis tentang beasiswa baik itu Australia Awards dan Manaki. Berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi disclaimer dulu di awal, kami berdua, saya dan Mbak Ulfa, eh, di sesi ini tidak merepresentasikan Australia Awards Indonesia atau pihak Manakis sama sekali ya. Jadi ini memang pure personal experience saya dan Mbak Ulfa. Lalu mungkin sedikit tips yang agak lebih teknikal lah ya. Tadi kan Mbak Ulfa sudah sedikit apa yang luar-luarnya. Nah, saya mungkin akan sedikit lebih teknis terkait tools-tools apa tadi yang nanti yang kemarin yang saya gunakan dalam membantu saya untuk mengerjakan esai dan interview. Perkenalan singkat sedikit teman-teman. Nama saya Faisal Pramudito. Saya adalah PNS dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini. Saya lulusan sarjana teknik sipil di Universitas Brawijaya Malang di 2018, dan begitu lulus saya langsung menjadi pegawai di Wika, PT Wika, tapi kontrak proyek teman-teman menjadi posisi quantity surveyor. Nah, selama di situ karena kontrak proyek saya berusaha memperbaiki nasib lah ya, mencari pekerjaan yang lebih oke, dan salah satunya daftar CPNS. Dan diterimalah saya di CPNS Kementerian PU dari 2019 di tahun 2000 sampai tahun 2022 menjadi junior engineer di sana. Waktu itu masih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ya. Jadi kami masih belum pisah dengan perumahan. Lalu di tahun 2022 akhir, karena ada proyek IKN, saya terpilih di antara 36 PNS awal yang ditugaskan untuk mengawal pembangunan eh, tahap 1 IKN ya. Jadi dari sektor cipta karya, saya ditugaskan dari tahun 2022 sampai kemarin 2025 setelah Lebaran, menjadi Vice Field Project Manager di proyek IKN untuk sektor cipta karya. Nah, di sela-sela saya bekerja di IKN, saya memang sudah kepikiran untuk kuliah, teman-teman. Jadi, karena waktu itu udah 6 tahun menjadi PNS lah ya, 6 tahun bekerja, saya pikir sudah waktunya saya untuk menempuh pendidikan S2. Jadi memang udah butuh lah waktu itu untuk memperkaya pengetahuan ya dan kepikiran S2. Nah, cuman waktu itu saya pengen cek-cek ombak dulu kemampuan saya untuk S2 di luar negeri itu oke nggak sih? Daftarlah saya di short course yang diadakan oleh Australia Awards. Waktu itu jadi short course-nya Australia Awards itu tematik ya teman-teman. Tiap bulan itu kalau nggak salah ada dan dia spesifik temanya. Waktu itu temanya memang Building Modern Cities, sebuah short course yang dikhususkan untuk stakeholder IKN. Terpilihlah saya untuk menjalani short course. Programnya sendiri kurang lebih 6 bulan dengan onsite di Australia selama 2 minggu. Nah, dari short course ini saya memantapkan untuk daftar beasiswa di tahun 2025 dan daftarlah saya dua beasiswa yaitu Manaki New Zealand dan Australia Awards. Alhamdulillah dua-duanya lolos. Ketiganya ini alhamdulillah saya peroleh dengan hanya satu kali kesempatan. Sama seperti Mbak Ulfa juga. Jadi kita berdua sama-sama one shot ya alhamdulillah. Oke, cukup singkat perkenalan dari saya. Mari kita bedah beasiswanya. Yang pertama Australia Awards dulu.
Fun fact teman-teman, beasiswa Australia Awards ini adalah beasiswa luar negeri tertua di Indonesia. Kurang lebih sudah 70-an tahun lah ya. Dari tahun 1953. Start dari namanya masih ADS kalau nggak salah. Dan dia ada banyak-banyak tipenya teman-teman. Tidak hanya regular scholarship saja untuk master dan PhD, tapi dia juga ada short course scholarship juga atau pelatihan singkat yang saya dan Mbak Ulfa sudah jadi alumninya juga. Ada Australia Awards yang kolaborasi dengan LPDP, di mana program ini sendiri sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Jadi yang pertama itu di tahun 2024, di tahun 2025 ini tahun kedua, dan saya belum dengar untuk tahun 2026 ya, tapi insya Allah akan ada juga. Lalu ada juga Australia Awards ELTA Scholarship, ini yang Mbak Ulfa juga menjadi alumninya. Jadi Mbak Ulfa eh, on the way menjadi lulusan 3 scholarship Australia Awards ya teman-teman. Keren sekali emang Mbak Ulfa. Short course, ELTA, dan regular scholarship. Saya cuma 2. Lalu ada Australia Awards Split Side Master Program. Ini 1 tahun untuk master program di Indonesia dan 1 tahun untuk master program di Australia. Nah ini untuk teman-teman yang pengen double degree bisa banget dicoba ini. Jadi dia nanti dapat 2. Lalu ada juga Australia Awards ASEAN G20 Scholarship. Ini kalau saya nggak salah ya teman-teman ya, sama seperti regular scholarship. Bedanya adalah targetnya untuk ini tuh ASEAN G20 itu untuk ASEAN Future Leader kalau saya nggak salah. Di tahun 2025 ini sepertinya sudah nggak ada ya. Saya terakhir tahun 2022 atau 2023 gitu. Karena senior saya itu ada yang masuk Australia Awards dari jalur ini. Bedanya dengan yang regular scholarship adalah sepanjang masa kuliah di Australia itu kita akan ketika ada kita akan sering sekali mendapatkan undangan untuk networking dan gala dinner bersama dengan pimpinan-pimpinan dari negara G20 teman-teman. Jadi ketika ada agenda G20 itu kita akan sering diikutkan dan semua akan dibiayai oleh Australia Awards. Ini untuk beasiswa yang ini. Lalu ada juga Australia Awards Nusantara Scholarship. Tahun lalu ada 2024, tahun 2025 pengetahuan saya sudah nggak ada ya kayaknya ya. Nah, apa itu Australia Awards Nusantara Scholarship? Ini dia kerjasama dengan Australia Awards bersama dengan Monash University. Karena waktu itu Monash barusan buka kampus di Indonesia, tepatnya di Bintaro apa BSD gitu kalau nggak salah. Jadi beasiswanya adalah memberikan beasiswa S2 di Monash University di Indonesia kampus. Eh, jadi khusus di Indonesia kampus saja ya teman-teman ya. Untuk beberapa orang. Waktu itu kayaknya jumlahnya kurang dari 20 orang kayaknya. Nah, kedua beasiswa ini di tahun 2025, tahun saya dan Mbak Fa daftar itu sudah nggak ada. Kami masih nggak tahu di tahun 2026 ada atau enggak. Jadi teman-teman mohon dicek secara teliti di website Australia Awards Indonesia. Karena ini semua ada infonya di sana. Dan tipikal beasiswa Australia Awards itu adalah beasiswa yang sangat inklusif. Jadi untuk teman-teman yang dari kaum disabilitas, untuk dari teman-teman yang berasal dari provinsi targeted dan perempuan dari kelompok rentan itu akan sangat diprioritaskan eh, chance untuk diterimanya di beasiswa ini. Bahkan saya dapat info untuk teman-teman disabilitas itu kuotanya sekitar 30-an% di angkatan saya. Dan beasiswa Australia Awards ini setiap negara itu beda-beda organizernya ya teman-teman ya. Jangan keliru. Karena saya di tahun ini itu waktu daftar sudah dapat kisi-kisinya di bulan apa form-form yang saya ya form-form yang harus saya isi itu di bulan Januari. Nah, ternyata itu dari Australia Awards Vietnam kalau saya nggak salah. Dan itu agak sedikit beda dengan Australia Awards Indonesia. Jadi jangan terkecoh ya. Biasanya bulan-bulan Desember, Januari ini sudah ada yang share kisi-kisi untuk tahun 2026. Tapi ya itu tadi jangan terkecoh.
karena bisa jadi itu dari organizer Australia Awards Thailand atau Australia Awards Timor Leste barangkali. Jadi beda-beda tiap negara organizernya. Nah, setiap program ini akan langsung join di komunitas yang namanya Ozi Alum. Jadi seperti saya dan Mbak Ulfa ini sudah karena sudah selesai beasiswa yang short course dan Mbak Ulfa yang sudah selesai yang ELTA, kita otomatis sudah join di komunitas Ozi Alum. Itu eh, jos banget untuk kita menjalin relasi, mencari kenalan dan mungkin ada yang mereferral kita ke pekerjaan yang lebih oke. Nah, itu eh, bisa banget dimanfaatkan teman-teman. Beasiswa Australia Lodge ini tidak ada batasan umur dan juga tidak membutuhkan LOA, teman-teman ya. Jadi nanti terkait LOA ini akan diurusi oleh Australia Awards-nya sendiri. Jadi baik Australia Awards dan Manaki itu prinsip sistemnya adalah kita dapat dulu beasiswanya Australia Awards maupun Manaki, baru nanti kita akan daftar di kampusnya. Lalu ini untuk yang Manaki, teman-teman, eh, juga ada beberapa tipe. Ada untuk S1 bahkan, ya, yang tidak seperti AS kan AS cuman master ya, saat dari master. Kalau Manaki ini ada dari undergraduate, lalu dia ada postgraduate level untuk master dan PhD, dan juga ada short course, sama juga kayak Australia Awards, ada short course-nya. Cuman perlu dicek availability di masing-masing negara. Terakhir eh, minggu lalu malam saya cek untuk undergraduate level atau S1 itu Manaki hanya memberikan untuk Timor Leste. Nah, saya nggak tahu kalau untuk tahun depan, jadi memang perlu dicek berkala, teman-teman. Dan Manaki ini sifatnya adalah impact development driven. Jadi seberapa berdampak kita untuk pembangunan di negara kita. Sama seperti AS, teman-teman, Maraki ini setiap negara eh, beda-beda organizernya dan juga tidak ada batasan umur, juga tidak ada membutuhkan LOA. Bedanya kalau AS nanti setelah kita dapat beasiswanya, pihak AS-nya sendiri yang mengurusi penerimaan LOA ini, pengurusan LOA. Nah, kalau Manaki kita agak mandiri, teman-teman. Jadi setelah dapat nanti kita akan diarahkan lah ya untuk mendaftar kampus agar bisa mendapatkan LOA. Jadi bedanya itu aja. Nah, Manaki sendiri itu ternyata tidak semua kampus di New Zealand eligible untuk menerima beasiswa Manaki, teman-teman. Jadi memang harus dicek. eh, kita harus riset dan cek and recheck berkala. Kampus-kampus mana saja yang eh, bisa menerima eh, awardee dari beasiswa Manaki. Setahu saya itu 8 kampus New Zealand terbesar itu menerima. Tapi kalau kampus-kampus lain yang kecil-kecil kayak Politekniknya New Zealand, itu kan ada beberapa tuh. Itu beberapa mereka memang tidak menerima eh, student dari Manaki New Zealand Scholarship. Jadi memang harus dicek, teman-teman. Dan ini ada semua ya di websitenya Manaki. Tadi kan websitenya Manaki sudah dikasih tahu Mbak Ulfa ya. Ini untuk timelinenya tadi sebenarnya sudah dijelasin ya sama Mbak Ulfa ya. Eh, untuk tahun 2026 dan ini saya ambil dari websitenya ya teman-teman ya. Eh, tahun 2026 buka di 2 Februari dan closing di 30 April 2026. Februari, Maret, April lah. Lumayan lah ya, 2 bulan untuk tahap pertama. Lalu nanti tahap kedua di Ayo Juni Pak. 2026 akan diumumkan untuk menjalani interview dan IELTS. Lalu di Juli 2026 teman-teman akan melakukan interview dan IELTS test dan diumumkan sebagai awardee di Agustus 2026. Sedangkan ini untuk Manaki teman-teman dia sih lebih enak ya tahun 2026 dia bukanya 1 Maret sampai 31 Maret 2026.
Jadi ada 30 hari lah. Kalau saya di tahun 2025 itu relatif cukup singkat ya, karena bukanya dari 1 Februari sampai 28 Iya, Februari 2025. Jadi cuman 27 hari aja. Ini lebih beruntung lah teman-teman di tahun depan. Bukanya lebih panjang. Nah, ini berdasarkan, ini nggak ada di websitenya Manaki ya, tapi saya eh, hitung-hitung berdasarkan pengalaman saya di tahun 2025. Jadi setelah close di Mei 2026, teman-teman akan menjalankan psikomotor and online test. Itu kayak tes potensial akademik gitulah. Bedanya ini online. Lalu di Juni-Juli teman-teman akan melakukan IELTS test dan interview. Dan di Agustus teman-teman akan diumumkan sebagai awardee di 2026. Ini lagi-lagi kalau saya hitung-hitung berdasarkan pengalaman saya di tahun 2025 ya teman-teman ya. Eh, Semoga sih masih seperti itu di tahun 2026. Nah, ini benefit-benefit yang kita dapatkan eh, ketika menjadi awardee, baik AS maupun Managi. Jadi ada beberapa kesamaan ya. Jadi ada yang jelas tuition fee dan mobilization travel dari Indonesia ke negara asal, baik Australia maupun New Zealand, di cover ya. Lalu ada uang bulanan untuk jumlahnya tahun karena saya adalah awardee AS untuk tahun 2026 jumlahnya segini teman-teman, 2.700 Australian dollar. Nah, untuk Manaki ini berdasarkan pengalaman di tahun 2025 sekitar 2.400 per bulan. Dan dua-duanya ini turun tiap ini kan saya nulisnya per bulan ya, tapi sebenarnya baik Manaki maupun Australia Awards itu turunnya sama per 2 minggu. Jadi tiap 2 minggu itu mereka turun uang bulanan. Kalau Manaki jadinya sekitar 1.200 per 2 minggu. Kalau AS berarti berapa? Sekitar 1.350 lah ya Australian dollar per 2 minggu. AS juga akan memberikan establishment allowance sebesar AUD 5.000. Sama juga untuk Manaki jumlahnya memang tidak sebanyak AS, hanya sekedar 3.000 New Zealand dollar. Tapi ketika pulang, Manaki akan memberikan relocation allowance sebesar 1.000 New Zealand dollar. Lalu ada juga eh, visa expenses, dua-duanya juga cover, including medical check up. Jadi sebelum kita apply visa itu kita harus medical check up dulu teman-teman. Nah ini untuk Australia Awards baik dan Manaki juga di cover. Cuman sistemnya berbeda. Kalau Australia Awards dia langsung di cover full. Jadi kita nggak perlu nalangi dulu ya. Nah kalau Manaki kita disuruh nalangi dulu. Nanti ketika kita nyampe di New Zealand baru di reimburse. Lalu ada insurance atau ya, dari baik dua-duanya di Australia Award dari Australia Awards maupun Manaki. Dan dua-duanya ada pre-departure training di Bali. Nah, ini yang saya bilang tidak semua, karena organizernya beda-beda teman-teman. Alhamdulillahnya kita di Indonesia, baik organizer Australia Awards Indonesia maupun Manaki Indonesia itu sama-sama memberikan training di Bali. Dan dua-duanya kita diberikan uang mobilisasi, tiket mobilisasi dari daerah asal ke Bali ditanggung dan uang bulanan. Jadi selama di Bali itu kita dapat uang bulanan, teman-teman, dari Australia Awards maupun Manaki. Jadi jangan khawatir ya di sana ketika pre-departure training kalau harus resign gitu ya, mungkin teman-teman yang dari swasta gimana nanti ya uangnya. Nggak usah khawatir. Baik Australia Awards Indonesia maupun Manaki Indonesia akan memberikan uang bulanan selama pre-departure training di Bali. Berapa lamanya ini kalau berdasarkan pengalaman saya dan Mbak Ulfa untuk Australia Awards bermacam-macam. Ada yang selama 2 minggu, 5 minggu, 9 minggu, lalu 20 dan 26 minggu. Untuk Manaki sendiri ada yang kurang lebih 5 sampai 6 minggu untuk yang tahun ini ya.
dan ada yang 26 minggu. Kalau saya nggak salah ya. Nanti Mbak Ulfa mungkin bisa koreksi. Itu lama durasi pre-departure training. Jadi lumayan banget ini teman-teman. Kapan lagi kita belajar untuk mempersiapkan skill akademik kita ke New Zealand ataupun Australia ya, tergantung beasiswanya. Tapi di Bali ya, sambil healing-healing tipis-tipis lah itu. Just itu. Oke, kita akan langsung ke tips berdasarkan personal experience saya ya, khususnya. Sebelum itu, saya ingin bicara statistik dulu teman-teman. Ini sebenarnya mengulang lagi ya dari presentasinya Mbak Ulfa. Untuk Australia Awards sendiri di tahun kami, tahun 2025, ada 7.400-an pelamar, yang mana yang lolos ke tahap interview ada sekitar 468 orang. Di mana ini sekitar chance-nya sekitar 6 komaan persen untuk memperebutkan 192 kuota beasiswa. Jadi yang sangat selektif adalah dari tahap awal ke tahap interview teman-teman. Ini kalau saya hitung-hitung ya, sekitar 6% sukses rate-nya. Sedangkan kalau dari interview ke eh, awardee itu sekitar 40-an persen. Jadi teman-teman ketika sudah sampai ke tahap interview hanya butuh mengalahkan sekitar 1,5 orang lagi untuk bisa menjadi awardee Australia Awards. Nah, untuk Manaki sendiri saya kurang tahu untuk detailnya seperti Australia Awards ini. Tapi informan saya, wah keren ya, informan nggak tuh? Itu kurang lebih tahun ini sekitar 4 ribuan sampai 5 ribuan something lah untuk memperebutkan 70 beasiswa. Jadi memang lebih selektif ya, di mana 70 ini 65 terdiri dari master degree dan 5 orang dari PhD degree S3. Dan eh, setelah saya diskusi dengan Mbak Ulfa, dua-duanya ini memiliki kesamaan, teman-teman, baik beasiswa Manake dan Australia Awards. Mereka itu mementingkan ini experience. Jadi mereka mencari orang-orang yang sudah expertise di bidangnya. Keywordsnya tadi sebenarnya sudah disinggung Mbak Ulfa tipis-tipis ya. Tapi saya mau nambahkan yaitu isu yang mau kita angkat, expertise kita, lalu apa yang kita butuhkan dari Manaki atau Australia Awards untuk men-tackle isu kita dan kesamaan antara negara yang mau kita tuju, baik itu Australia maupun New Zealand dengan Indonesia, yang mana nanti kita kaitkan dengan eh, apa yang kita butuhkan dari negara tersebut untuk men-tackle isu kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, loh, Mas, berarti ini tidak untuk fresh graduate ya? Oh, jangan salah. Di kelas saya dan Mbak Ulfa, eh, terta- eh, wak- AS ini ya kita ngomongnya ya. Di kelas PDT saya dan Mbak Ulfa itu ada rekan kami baru lulus, baru wisuda S1 bahkan di Maret tahun ini, Maret tahun 2025. Terus April dia langsung mengumpulkan berkas-berkas dan daftar beasiswa Australia Awards dan beliau lolos. Jadi setelah saya tanya, memang beliau eh, sudah mengumpulkan experience-nya, pengalamannya semenjak kuliah. Jadi semenjak kuliah itu dia sudah bantu riset-riset dosen-dosen, lalu ikut terlibat menjadi asisten dosen, asisten lab, segala macam lah tentang riset. Itu dia sudah mulai terlibat sejak eh, kuliah. Jadi dia kuliah iya, tapi juga menjadi asisten dosen untuk membantu riset-riset dosen juga iya. Nah, itu yang eh, Australia Awards Indonesia nilai ekspertis kita. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang fresh graduate selama bisa membuktikan ekspertisnya, insya Allah keterima. Karena ada aja yang fresh graduate tapi lolos. Nah, sekarang perihal esai. Tadi untuk Australia Awards udah dijelasin ya sama Mbak Ulfa. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Ini pertanyaannya teman-teman.
di mana setiap pertanyaan kita hanya dibatasi oleh 2.200 karakter, teman-teman ya, bukan kata ya. Jadi karakter. Nah, kalau kata-katanya karakter berarti ini termasuk spasi dan tanda baca, teman-teman. Jadi harap diperhatikan ya, jangan terlalu panjang, to the point aja. Pertanyaannya ada 5. Kenapa kita pilih program studi itu dan eh, apa kampus tersebut? Lalu impact apa yang mau kita berikan kepada karir kita, ke kehidupan kita dan komunitas di sekitar kita. Lalu kontribusi kita. Nah, ini tentang experience tadi, teman-teman. Makanya saya tekankan experience itu karena di sini ditanyain kontribusi yang sudah kita lakukan untuk memecahkan eh, permasalahan yang relate dengan Australia Awards Priority Development Areas yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Ada 3 tema besar Australia Awards Indonesia Priority Development Areas. Nah, itu pengalaman kita itu yang sudah kita lakukan itu masuk di mana? Itu kita jelaskan di sini. Lalu pertanyaan nomor 4, 3 praktikal dan realistik example eh, hal-hal yang mau kita terapkan sekembalinya kita dari Indonesia ke Indonesia. Jadi ini tentang contribution plan ya, teman-teman ya. Dan yang terakhir, kira-kira halangan yang akan kita akan kita temui ketika menerapkan eh, apa tadi? Ini practical dan realistic example, contoh contribution plan kita. Nah, ini untuk esai Manaki. Masing-masing jadi agak beda ya, teman-teman ya. Kalau tadi kan Australus cuma 5. Nah, kalau Manaki ini lumayan banyak. Dia ada 4 tema besar. Nah, setiap tema itu beranak menjadi 2-3 pertanyaan. Setiap pertanyaan ini ada yang pokoknya maksimal 150 kata. Nah, kalau ini agak enak nih. Tapi katanya sedikit, cuma 150 kata. Tapi ada juga yang dia kalau nggak salah itu sekitar 70 sampai 100 kata. Nah, yang apa describe the situation ini itu dia kalau nggak salah cuma 70-an atau 100 kata doang, teman-teman. Jadi lebih challenging lagi. Jadi ini dia ada 4 tema besar. Yang pertama tentang development relevansi. Yang pertama sama ya ini kayak pertanyaan pertama tadi. eh, Skill dan pengetahuan apa yang mau kita dapatkan dari program studi yang akan kita apply. Lalu ini terkait contribution plan kita. Kenapa skill ini tuh penting untuk country development di negara Indonesia dan eh, gimana kita menggunakan knowledge dan skill yang kita dapatkan dari sini, kayak nomor 1 ini untuk development Indonesia. Lalu ada tentang relationship management. Kita disuruh mendeskripsikan gimana kemampuan kita untuk menjalin relasi baru yang penting untuk eh, kita kerja atau kita selama kuliah. Nah, ini kita disuruh mendeskripsikan situasinya dan kita diminta untuk menjelaskan langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam menjalin relasi dan outcome-nya. Ada juga pertanyaan tentang self-drive atau ini tentang resilience diri, teman-teman. Di mana ketika kita harus di fase down, nah itu kita disuruh minta untuk diminta untuk menjelaskan situasinya, eh, aksi yang kita lakukan dan outcome-nya sama ya. Dan pertanyaan tentang studi di luar negeri. Ini kenapa kita ditanyain kenapa kok milih New Zealand, kok nggak negara lain gitu ya. Dan eh, kalau sukses hal-hal apa yang mau kita lakukan untuk
kita bisa survive di sana gitu. Nah, saran saya kalau terkait pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini-gini ya teman-teman ya, itu tuh dijawabnya nggak usah yang gimana-gimana gitu ya. Di esai ini tuh saya jawabnya, kalau nggak salah, saya akan membawa anak istri saya, yang mana hal itu akan menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan studi saya lebih cepat. Dan masalah rumah tangga saya, kayak masak, bersih-bersih rumah gitu ya, itu akan terselesaikan dengan hadirnya istri saya. Jadi saya bisa fokus untuk menyelesaikan studi saya. Nah, saya cuma jawab itu aja. Jadi nggak usah yang daki-daki lah, nggak usah yang tinggi-tinggi. Jadi yang deket-deket kita aja. Apa jawabnya? Waktu waktu itu saya jawabnya gitu sih untuk yang pertanyaan ini. Nah, ini tips-tips dari saya. Sebenarnya tadi udah dikasih Mbak Ulfa juga. Tapi saya pengen share juga dari saya. Jadi betul katanya Mbak Ulfa, eh, perkara esai itu tidak hanya perkara tinggi-tinggian nilai ya, bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang IPK-nya cum laude, tapi tentang tujuan, impact dan komitmen, hmm, apa contribution plan kita setelah kembali itu seperti apa. Kejelasan penting teman-teman. Jadi kejelasan why yang jelas dan goal yang realistik itu matters ya teman-teman ya, penting sekali. Lalu terkait leadership, tadi kan kalau di apa namanya esainya Manaki, mungkin kaitannya sama relationship networking ya, itu bisa dimasukkan di sini. Itu tidak harus kita menjadi pemimpin Karang Taruna, menjadi pemimpin organisasi A, B, C, bukan ya teman-teman. Tapi leadership itu start dari diri kita sendiri. Kita misalnya, saya pernah membuat program eh, Minggu Bersih di Karang Taruna saya, yang mana ada buktinya bahwa teman-teman yang menginisiasi itu sudah termasuk nilai leadership teman-teman. Jadi eh, hal-hal yang kecil-kecil itu kayak gitu tuh matters. Tapi disebutin ya berapa banyak impact-nya dari program yang kita inisiasi di Karang Taruna tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Itu tuh dari pihak Manaki maupun Australia Awards itu sangat menilai hal-hal kecil tapi impactful kayak gitu tuh. Lalu eh, strong background dan expertise kita itu lebih penting daripada achievement-achievement yang banyak. Jadi expertise kita dan isu yang mau kita tackle itu kita hubungkan teman-teman. Setelah saya analisis di PDT kemarin, baik teman-teman Manaki maupun Australia Awards itu saya melihat punya kesamaan, yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat expert di bidangnya teman-teman. Jadi katakanlah gimana ya, kalau kita bicara tentang eh, pendidikan, berapa orang itu memang aktif, orang yang aktivis di pendidikan, entah itu guru TK yang sudah pengalaman 5 tahun, guru honorer yang sudah pengalaman 3 4 tahun di daerah pedalaman, itu tuh memang real ya, teman-teman. Jadi expertise dan strong background itu penting menurut saya. Pembuktian penting. Jadi kita dituntut jangan bilang, jangan cuman bilang saya menginisiasi program weekend bersih di Karang Taruna saya. Nah, buktinya apa? Jadi jangan cuma di-mention aja, tapi ada bukti real ya teman-teman. Entah itu surat pernyataan dari Ketua Karang Tarunanya kah, atau mungkin dokumentasi waktu kita rapat menginisiasi, atau waktu kita rapat memflorkan program inisiasi Minggu Bersih tersebut sebagai inisiator, itu ada buktinya teman-teman. Jadi penting ini. Dan ini yang menurut saya paling penting ya. Jadi riset itu
harus dilakukan jauh-jauh hari ya teman-teman. Kalau saya sendiri, eh, saya itu untuk daftar di tahun 2025 Februari, kan Manake dan AS bukanya bareng ya, tahun 2025 di Februari. Saya sudah riset dari September tahun 2024. Saya riset jurusan-jurusan apa, prodi-prodi apa yang sekiranya cocok untuk ekspertis saya, isu-isu apa yang mau saya angkat, apakah ini sesuai dengan priority development areas-nya AS dan Manaki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya riset itu mulai dari September, teman-teman. Nah, seperti kata Mbak Ulfa tadi, pakai AI, mau itu ChatGPT, Gemini atau Meta atau Grok, itu menurut kami eh, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Asalkan kritis dan jangan jadikan AI itu untuk kita minta tolong tuliskan, itu jangan teman-teman. Seminimalnya teman-teman tulis tulis dulu bahasa Indonesianya. eh, Terus teman-teman baca alurnya dalam bahasa Indonesia itu sudah enak belum? Flow-nya udah oke belum? Kalau flow-nya udah oke, bahasa Indonesianya baru minta tolong ChatGPT untuk translate-kan ke bahasa Inggris. Dan fungsi apa? Cara mainnya ChatGPT itu adalah dia main persona ya, teman-teman ya. Kalau saya boleh sedikit kasih tips. Jadi saya contohnya tadi mau minta tolong translate-kan. Nah, prompt yang biasanya saya gunakan adalah bayangkan kamu adalah eh, translator yang sudah berpengalaman selama 10 tahun, terutama di bidang akademis. Saya sedang menulis riset dan paper ke dalam bahasa Indonesia. Tolong bantu saya terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris dengan gaya bahasa yang akademis. Itu prompt yang saya gunakan biasanya. Saya biasanya kayak gitu sih. Nanti akan saya demokan lah sedikit tipis-tipis. Ada beberapa metode dalam penulisan esai yang saya gunakan teman-teman, yaitu STAR dan SMART method. Apa itu? Jadi kalau STAR biasanya kan mungkin teman-teman familiarnya STAR yang R-nya satu ya teman-teman ya. Cuman kalau saya lebih prefer STAR yang R-nya dua. Jadi situation, task, action, result, reflection. Nah, kalau di Manaki sebenarnya enaknya metode STAR ini di beberapa pertanyaan sudah di apa pandu ya. Jadi kan tadi di beberapa pertanyaan kita disuruh menjelaskan situasinya, lalu action yang kita lakukan dan outcome-nya atau result-nya. Tapi kalau di AS kan nggak ada. Nah, ini bisa juga digunakan. Tapi saya lebih sering menambahkan reflection di setelah result. Jadi setelah hasil atau outcome yang ada, refleksinya apa? Misalnya kalau resultnya eh, tidak seperti yang kita harapkan, refleksinya apa? Perbaikannya. Atau ketika resultnya ternyata memang cukup oke, refleksi yang kita harap bisa menimbulkan outcome yang lebih jos lagi apa? Nah, itu saya suka start yang R-nya dua. Lalu ada juga metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Bound. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjelaskan contribution plan kita. Jadi contribution plan kita itu harus spesifik. Misalnya contribution plan saya setelah apa kembali dari Australia, saya ingin membuat program atau membuat community kesehatan. Nah, harus spesifik, menyasar berapa RT, berapa RW, berapa kelurahan, dan terukur. Terukur itu maksudnya, eh, misalnya saya menyebutkan 5 RW. Nah, 5 RW itu nggak mungkin dong semua 5 RW seluruh warganya yang saya ambil. Tapi mungkin setiap RW hanya 5 kepala keluarga. Nah, berarti ada 25 kepala keluarga yang mau saya kader untuk program
minggu bersih dengan metode yang saya pelajari dari Australia. Itu maksudnya measurable. Lalu achievable. Eh, Bisa teraih nggak ini? Kenapa saya pilihnya 5 RW bukan 5 kelurahan? Ya karena itu lebih achievable. Kalau 5 kelurahan berarti kan satu kelurahan katakanlah 10 RW, nah udah berapa orang itu? Apakah achievable itu untuk saya sendirian misalnya? Atau ternyata saya punya 10 tim, barulah itu kita escalate atau naikkan skalanya ke 5 kelurahan. Itulah yang dikatakan achievable atau tidak. Realistis atau tidak? Dengan 10 tim lalu 5 kelurahan, menurut teman-teman realistis atau tidak? Kalau enggak, oh mungkin dengan 10 tim hanya mampu 3 kelurahan aja itu. Lalu time bound, jangka waktunya berapa lama? Apakah 2 tahun, 5 tahun, atau 10 bulan? Nah, ini kalau bisa dimention semuanya di esai contribution plan teman-teman. Gunakan juga signposting. Signposting itu kayak ini, titik-titik kecil ini namanya signpost. Atau bisa juga pakai kata-kata seperti firstly, secondly, thirdly, ultimately. Itu signpost Kalau juga. itu ya, Gunanya untuk pokoknya pakai memudahkan font aja, jangan pakai yang itu. gunanya untuk memudahkan apa namanya panelis nanti atau teman-teman panitia untuk membaca contribution plan kita. Lalu gunakan data dan fakta. Mohon dikeluarkan semua ya teman-teman ya. Jangan ada yang disimpan hanya karena keterbatasan karakter. Saya beberapa minggu lalu Iya. sudah membaca beberapa esainya teman-teman yang saya minta tolong saya untuk direview. Ketika saya tanya, ini fakta-faktanya bisa ditambahkan lagi nggak? Terus pada bilang, nanti mentok sama karakternya, Mas. Karena kan AS cuma 2.200 karakter atau Manangki cuma 150 kata ya. Rencananya itu mau saya jelaskan di waktu sesi interview. Nah, pertanyaannya kan iya kalau teman-teman lolos interview. Kalau enggak, kan sayang gitu loh. Jadi ini data dan fakta yang terutama terkait isu yang mau kita tackle itu dikeluarkan semua ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman memang ada istilahnya menjelaskan prolog untuk memberikan konteks ya, karena mungkin tidak semua juri ada di bidang yang sama seperti teman-teman ya. Katakanlah teman-teman mungkin yang dari background kedokteran atau di bidang kesehatan punya apa kata-kata di bidang medis yang cukup rumit atau kondisi kesehatan yang cukup rumit untuk dijelaskan dan isunya cukup urgent untuk ditackle. Saran saya maksimal dua kata aja lah untuk menjelaskan, untuk sekedar memberikan konteks. Dan ini ya, be on point teman-teman. Jadi dari awal langsung bahas tentang isu, kenapa teman-teman lalu jelaskan karena isu tersebut saya butuh kuliah di program studi X di New Zealand atau Australia agar eh, saya bisa membuat program ABC untuk men-tackle isu tersebut. Nah, udah intinya runut aja langsung gitu aja, on point gitu. Dan yang terakhir biarkan eh, proses itu dinikmati oleh teman-teman. Bahkan ketika teman-teman sudah lolos sampai tahap interview itu teman-teman sudah hebat karena bayangkan kalau dari Australia Awards yang lolos sekitar 400-an, yang melamar 7.500-an, teman-teman sudah mengalahkan 7.100 orang. Jadi ketika teman-teman sudah sampai tahap interview itu bukannya teman-teman walaupun nanti misalnya amit-amit nggak keterima itu jangan bersedih hati ya karena teman-teman itu sebenarnya udah berhasil
karena teman-teman sudah mengalahkan 7.100 orang lainnya gitu. Tinggal mungkin teman-teman gugup, jadinya waktu interview tidak tersampaikan semua poin yang mau teman-teman sampaikan. Itu aja, mungkin teman-teman kalahnya itu aja. Nah, ini eh, untuk ketika teman-teman sudah mencapai interview, ada sih antara Australia Awards dan Manaki, yaitu yang pertama, kalau Australia Awards itu interviewnya offline, dan sedangkan Manaki itu interviewnya online, teman-teman. Nah, enaknya Manaki karena dia interviewnya online, jadi teman-teman bisa menyiapkan sedikit contekan. Saya waktu itu jujur menyiapkan contekan di balik laptop saya ini. Jadi saya tempel di kertas agak besar-besar gitu poin-poin yang mau saya sampaikan biar nggak lupa, dan yang pertama sih biar nggak lupa ya, dan biar saya jelasinnya bisa fluent gitu. Kalau Australia Awards offline dia, jadi ya memang saya akui ini cukup membuat gugup ya. Lalu untuk AS ada 3 panelis yang terdiri dari 2 alumni Australia, ini juga expert-expert, dan 1 profesional dari Australia. Jadi 2 ini biasanya orang Indonesia, teman-teman. 2 Aussie alumni ini biasanya orang Indonesia. Antara dia misalnya apa, pakar ekonomik di UI, atau dia direktur apa di Kementerian Dalam Negeri, atau dosen di kampus mana, Unhas atau apa. Itu biasanya diundang untuk menjadi panelis. Dan satunya lagi adalah profesional dari Australia. Biasanya sih dosen. Tapi banyak juga yang eh, biasanya mungkin katakanlah dulunya wali kota eh, Brisbane. Itu ada juga. Kalau Manaki cuma 2 aja, yang terdiri dari 1 profesional dan 1 kayak semacam panitianya gitulah, panitia Manakinya. Sifatnya reconfirm, kayak yang Mbak Ulfa tadi jelasin, sifatnya reconfirm application form. Jadi kayak CV kita eh, ditanyain, lalu essay kita di reconfirm lagi. Sedangkan kalau Manaki eh, kurang lebih sama, tapi dia ada semacam pertanyaan yang bersifat situation based. Kayak misalnya kamu berada di suatu kondisi X, seperti apa action yang kamu lakukan. Dan itu tujuannya untuk apa ya? Mungkin kalau saya nilai untuk menguji resilience skill kita sih. Kalau AS biasanya dimulai dengan introduction dulu dan akan lanjut ke reconfirm application form kita. Dan sifatnya dia biasanya ada follow up question ya, teman-teman. Jadi setelah pertanyaan satu dari panelis lain, biasanya dari jawaban yang kita berikan akan nanya terkait akan follow up pertanyaan terkait jawaban yang kita berikan. Nah, kalau Manaki itu jarang banget ada follow up question. Jadi kalau udah ditanyain satu, oke, next question. Tanya lagi, kita jawab, oke, next question. Jadi kayak gitu kalau Manaki. Walaupun sekali 2 kali lah ada lah mungkin dia follow up questionnya. Dan kalau Manaki ada yang saya sebutin tadi, ada 2 sampai 3 pertanyaan tentang eh, yang akan menanyakan resilience kita. Mungkin itu. Nah, segitu dulu mungkin dari saya. Habis ini akan saya coba apa namanya, praktekkan tools-tools yang saya gunakan ketika saya menyusun esai ya, teman-teman ya. Cuman sebelum itu saya ada 2 quotes yang menjadi quotes favorit saya. Kalau teman-teman suka tahu Dragon Ball ya, saya lumayan wibu ya, terutama Dragon Ball karena itu legend banget. Saya mengikut tumbuh kembang bersama Dragon Ball. Jadi kalau teman-teman tahu di Dragon Ball itu ada karakter namanya Vegeta yang dimana untuk mencapai Super Saiyan 1 itu dia baru itu dia sudah berumur 32 tahun. Jadi
ini membuktikan Vegeta aja teman-teman ketika sudah berumur 32 tahun itu tidak menyerah ya, tapi dia tetap berlatih sehingga mencapai Super Saiyan 1 pertama kalinya. Sangat berbeda dengan Goku yang memang dia eh, jadi Vegeta ini untuk mencapai Super Saiyan 1 di ceritanya itu harus latihan dulu teman-teman di Gravity Chamber. Baru dia mencapai Super Saiyan 1 di umur 32 tahun. Kalau Goku sangat effortless. Dia di umur 25, si Krillin mati, terpicu emosinya, langsung jadi Super Saiyan 1. Begitu juga dengan karakter lain ya, kayak Gohan, Goten, dan Trunks itu rata-rata mencapai Super Saiyan 1 di umur 11 bahkan 7 tahun. Jadi buat teman-teman yang sudah berumur, nggak usah khawatir untuk mencoba ya. Saya sendiri di umur 30 tahun baru berhasil mendapatkan beasiswa AS dan Manaki. Lalu quote yang kedua, keberuntungan itu bisa kita ciptakan teman-teman. Karena keberuntungan itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kita harus siap dulu, baik administrasi kita maupun esai-esai kita itu kita pertajam, kita siapkan dulu. eh, Dan ini berguna untuk kita daftar beasiswa. Jadi kalau daftar beasiswa itu saran saya jangan cuma satu ya teman-teman. Saya sendiri sudah daftar Chevening, Manaki, AS, pokoknya semua saya daftarin lah. Karena target saya tahun 2026 harus kuliah. Jadi beberapa beasiswa saya daftar sekaligus. Nggak tahu kan, kita nggak tahu mana yang nyantol ya. Jadi itulah. eh yang penting esai dan dokumen administrasi saya siap dulu. Mau mana itu yang nyantol, ya kesempatannya akan datang gitu. Oke, sekarang saya mau share beberapa tools yang saya gunakan untuk saya mengerjakan esai. Nah, ini sudah terlihat ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah ini, DeepL. DeepL ini sebenarnya kayak Google Translate ya, teman-teman ya. Tapi kata orang-orang sih apa namanya? Translasinya lebih akurat. Jadi nggak kayak Google Translate lah teman-teman. Saya jujur waktu ngerjain esai baik itu Manaki maupun AS, saya ketik dulu bahasa Indonesianya. Terus ketika flow-nya saya lihat sudah oke, baru saya translate menggunakan DeepL. Jadi bukan pakai Google Translate ya, tapi saya gunakan DeepL ini teman-teman. Makanya bahasa Inggris saya jujur agak kentang, nggak kayak Mbak Ulfa yang terus bahasa Inggrisnya. Lalu ini saya ada eh, Quillbot teman-teman. Jadi Quillbot ini sebenarnya gunanya untuk AI apa namanya AI checker. Jadi di sini kita bisa cek apa namanya eh, apa kalimat kita itu segimana AI-nya. Contoh kayak gini, oh paste teks. Oh nggak bisa. Nah ini kita cek, nanti dia akan keluar biasanya teman-teman. Nah ini alhamdulillah nol ya. Tapi kalau biasanya kalau minta tolong di translatein sama apa minta tolong ditulisin sama ChatGPT biasanya keluar di sini AI generatednya berapa persen. Tapi dia juga ada paraphrasernya. Nah, biasanya saya langkahnya setelah bahasa Indonesianya saya ketik, saya tulis, saya translatekan ke DeepL. Nah, dari DeepL ini saya paste lagi ke sini untuk saya minta eh, paraphrase ke academic style. Jadi gunanya ini biar terkesan esai saya itu agak intelek gitu teman-teman. Makanya ini ada style-stylenya ya, akademik atau formal, terserah teman-teman. Bisa gimana gimana apa bisa
teman-teman custom lah. Ini untuk menulis bahasa Inggrisnya ya. Eh, ini saya jelasin untuk teman-teman yang bahasa Inggrisnya ya kentang kayak saya gini lah. Tools-tools ini lumayan membantu. Lalu untuk mencari data dan fakta, saya biasanya pakai yang pertama ChatGPT ya. Tadi kan udah saya jelasin. ChatGPT itu mainnya persona. Jadi biasanya promnya saya gunakan kayak gini. Anda adalah contohnya ini waktu PDT saya disuruh ada PR untuk bikin PPT tentang sejarah Australia, sejarah pemerintahan Australia. Jadi saya gunakan promnya seperti ini. Anda adalah sejarawan tentang Australia yang sudah berpengalaman selama 10 tahun terakhir. Tolong ceritakan 7 fakta menarik tentang Federation atau politics dan ceritakan kenapa itu penting bagi Australian history. Nah, nanti dia akan eh, jelasin secara rinci ya. Nah, inilah di sini pentingnya kita harus kritis, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baca ini rasanya kok kurang detail ya, eh, tambahin lagi. Ada fakta menarik lainnya nggak? Tambahin 7 lagi dong. Ini saya nambah ini. Jadi posisikan teman-teman sebagai eh, jurinya Australia Awards atau Manaki. Jadi ketika si ChatGPT ini ngasih data, fakta, teman-teman tanyain, kenapa kok eh, data ini tuh penting banget sih bagi Australia? Kenapa kok ini tuh berarti bagi Australia gitu ya? Jadi ditanya, kita harus kritis teman-teman. Biar data-data dan fakta-fakta yang kita berikan itu sangat spesifik gitu ya. Lalu ada juga eh, namanya elicit.com. Ini gunanya untuk memberikan paper-paper yang terkait dengan isu yang mau kita tackle. Contohnya saya ada isu tentang carbon emission dari eh, sektor konstruksi studi case di Indonesia. Nah, nanti ini dia akan memberikan beberapa jurnal terkait. Yang mana ini tuh bisa banget di-download teman-teman. Biasanya kalau teman-teman sudah pengalaman menggunakan Mendeley, nah ini bisa di-download. Lalu kalau teman-teman ada apa perpus perpusnas ya teman-teman ya di e-resources ini, jadi teman-teman nanti bikin dulu di e-resources ini di perpusnas itu banyak sekali sumber-sumber jurnal-jurnal teman-teman. Nanti setelah teman-teman login isinya seperti ini. Jadi ada lokal, internasional. Nah, cara mencarinya adalah teman-teman contohnya cari yang nggak ada tandanya ini, e-book ini. Karena kalau e-book ini nanti keluarnya jurnal. Karena teman-teman kan butuhnya data dan fakta dari apa namanya riset ya, riset atau paper-paper lah. Nah, carinya yang nggak ada tulisannya e-books gini. Kayak misalnya Emerald Insight, diklik. Oh, kok not accessible. Atau inilah Terrell and Francis, saya sudah buka ini di sini. Nah, teman-teman cari, ketik aja kata-katanya, tapi usahakan di update oleh tanda baca ini ya, apa nih, petik-petik ini ya. Kenapa? Karena kalau nggak pakai tanda baca petik ini, nanti hasil yang keluar adalah dia campur-campur. Jadi kan misalnya saya mau mencari esai tentang emisi karbon di sektor konstruksi, satu kesatuan utuh. Jadi saya update dua tanda petik ini. Karena kalau nggak saya kasih tanda petik ini, hasil yang keluar itu adalah tentang carbon emission aja, atau tentang construction sector aja, atau tentang karbon aja. Jadi nyampur-nyampur. Kalau ini kan dia spesifik ya, karbon emisi, emisi karbon di sektor konstruksi gitu. Saya nggak pengen tentang eh, karbon emisi di sektor lain. Saya pengennya di sektor konstruksi. Karena kalau nggak saya kasih tanda petik gini, contoh lah. Kalau nggak saya kasih tanda petik gini, hasilnya itu rancu, teman-teman. Campur-campur lah ini. Banyak.
ini kayak emission building gitu teman-teman. Jadi nggak spesifik. Saya kan pengennya di construction sector aja. Nanti teman-teman bisa download yang tandanya ini. Ada tandanya orange-orange ini, open access ini gratis teman-teman. Jadi itu lumayan penting teman-teman untuk mencari data dan fakta dari website-website ini. Ada Perpusnas tadi, ChatGPT, terus Elis itu untuk mencari data dan fakta. Lalu untuk menulis bahasa Inggris ada DeepL, Ilbo. Saya sih kayak gitu ya. Apa tipsnya kalau dari saya secara teknis. Mungkin sekian dulu Mas Yusril.